Om Swastiastu. Hari ini kita berjumpa kembali dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya Ikadek Artejaya dari SMK Negeri 5 Denpasar bersama Imade Bajagiarte dari SMK Negeri 5 Denpasar dan Ibu Sri Rejeki dari SMK Negeri 5 Denpasar. Kami bertiga dibersamai oleh seorang fasilitator hebat, yaitu Ibu Rianti Sianturi, dan dua orang pengajar praktek yang sangat hebat pula, yaitu Ibu Yansi Rahayuni dan Ibu Budi Arti. Tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya Ikade Artejaya sebagai observer, Imade Bajagiarte sebagai coach, dan Ibu Sri Rejeki sebagai coach. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Kegiatan percakapan coaching untuk supervisi akademik. Dipersilakan untuk mendengarkan dan menonton kegiatan percakapan kami bertiga. Selamat menonton. Baik, selamat pagi rekan-rekan CGP yang hebat. Pagi. Pak Dek. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, pagi hari ini kita akan melakukan yang namanya virtual meet terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual 2.3. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini saya sebagai seorang observer atau sebagai seorang pengamat, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ikade Artejaya dari SMK Negeri 5 Denpasar. Yang akan saya amati yaitu Bapak Made Bajagiarte selaku sebagai coach dan Ibu Sri Rejeki selaku sebagai coach. Nah, untuk itu silakan Pak Made untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Dek. Om Swastiastu. Saya Made Bajagiarte di sini sebagai coach calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar dari SMK Negeri 5 Denpasar. Saya lanjut perkenalkan ke Ibu Sri Rejeki. Silakan Bu Sri. Terima kasih, Om Swastiastu. Nama saya Sri Rejeki, CGP Angkatan 9 Kota Denpasar dari SMK Negeri 5 Denpasar. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made dan Bu Sri atas perkenalannya. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan observasi. Selamat pagi Pak Made. Selamat pagi Pak Dek. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Made? Baik Pak Dek. Pak Dek gimana kabarnya Pak Dek? Baik juga Pak Made. Nah Pak Made, hari ini kan saya sebagai seorang pengamat atau observer di dalam kegiatan Pak Made sebagai coaching dan Bu Sri sebagai coaching. Saya akan mengamati Pak Made selaku sebagai coaching. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Made. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita, yaitu hari ini ya, coach dan coach akan saya amati apakah coach dan coach sudah sesuai dengan alur, bagaimana Bapak Made memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach, serta bagaimana Bapak Made sebagai coach sebagai coach ya memberikan atau merespon ya, menanggapi. Kemudian Bu Sri sebagai coach bagaimana beliau menanggapi atau merespon terkait dengan pertanyaan-pertanyaan daripada coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip daripada coaching, diantaranya prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, itu yang saya akan amati. Nah, Pak Made, sebelum saya lanjut ya, Pak Made
apa namanya sudah siap untuk saya ya ada beberapa pertanyaan. Siap, Pak Dek, siap. Baik, Pak Made. Nah, pertanyaan pertama ya Pak Made ya. Eh, yang akan saya tanyakan kepada Bapak Made adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Made hari ini. Baik, Pak Dek, terima kasih sebelumnya. Yang saya akan kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Dek. Itu yang ingin saya kembangkan. Baik, terima kasih Pak Made. Kemudian pertanyaan kedua, nah kompetensi mana yang Bapak Made akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin yang secara spesifik pada ya, yang paling gini kan susah itu yang susah itu kan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang mana pertanyaan berbobot itu sangat penting yang saya kembangkan karena dari sanalah nanti saya akan bisa menggali apa yang disampaikan oleh coach sehingga dia mendapatkan suatu permasalahan dari masalah yang akan dia sampaikan ke saya. Seperti itu, Pak. Baik, lanjut. Nah, terkait dengan Pak Made sebagai seorang coach, ya, indikator yang bagaimana yang Bapak Made inginkan dalam proses coaching hari ini? Terkait indikator yang mungkin saya akan inginkan itu yaitu dapat menemukan solusi, Pak Dek. Jadi dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian menentukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Sudah tentu itu yang akan kita tuju, yang mana permasalahan itu akan dicari oleh coach itu sendiri, Pak Dek. Seperti itu. Baik, Pak Made, pertanyaan selanjutnya, Pak Made kan sebagai seorang coach. Nah, apa yang Pak Made lakukan sebagai coach dalam membantu coach untuk menggali atau mengenali situasi permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri? Baik, Pak Kadek. Sudah tentu kalau saya sebagai coach itu yang perlu saya lakukan itu ya yang pertama itu udah pasti menggali situasi ya pada yang dihadapi, kemudian melakukan komunikasi dalam suasana yang nyaman sehingga coaching-nya terbuka dengan apa yang dihadapinya. Kemudian juga saya selaku ikut mengajak pada dan menggali tujuan yang ingin dicapai dalam coaching ini sehingga memang benar apa yang dilakukan oleh coach itu adalah menemukan suatu permasalahannya sendiri pada seperti itu. Baik, terima kasih Pak Made. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah keterampilan apa yang perlu dimiliki oleh seorang coach agar dapat melakukan coaching dengan efektif yang akan Pak Made lakukan lagi sebentar? Seorang coach sudah tentu lebih efektif melakukan dialog coachingnya, Pak Dek. Apabila dia menguasai beberapa keterampilan dasar seperti misalkan yang sudah jelas mendengarkan, yang berbeda dengan sekadar mendengar ya, konsentrasi dengan baik itu maksudnya. Kemudian memberikan umpan balik, kemudian pujian, teguran, dan bertanya secara menginspirasi kepada coach, Pak Dek. Baik, kalau begitu apa namanya? Menurut Pak Made, bagaimana cara menjadi seorang coaching yang baik nanti? Tentu nantinya yang pertama itu mungkin coach itu berkomitmen pada untuk mendukung pengembangan individu, uh, coach dalam hal ini orang yang dilatih, kemudian yang kedua itu coach bersifat terbuka pada, kemudian fleksibel, kemudian percaya diri, kemudian yang ketiga itu hubungan coaching yang dibangun atas dasar kejujuran, terbuka, kepercayaan, keempat itu adalah coach yang bertanggung jawab atas hasil atau keputusan yang dipilih pada seperti itu. Baik, luar biasa Pak Made. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Pak Made ya. Sebagai seorang cook, kualitas apa yang harus dikembangkan oleh seorang cook? Skill ya pada ya, skill yang harus dimiliki orang coach itu berkaitan dengan kecerdasan emosional dan kemampuan berkomunikasi pada cara memandu percakapan yang baik, kemudian yang merupakan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawaban mereka dengan baik, bukannya memberi arahan secara diktator pada. Jadi itu yang bisa skill yang bisa saya lakukan pada. Baik Pak Made, terima kasih Pak Made atas jawaban-jawaban tadi. Oke Pak Made, demikian dulu ya Pak Made pra observasinya kali ini. Silakan Pak Made melaksanakan coachingnya terhadap coachi ya untuk hari ini. Saya Baik, amati ya Pak Made ya. baik Pak Kadek, terima kasih atas kesempatannya Pak Dek. Akan saya lakukan coaching hari ini. Baik, uh, mungkin Bu Sri yang Oke, selamat pagi Pak Made. selamat pagi Bu Sri. Ada yang bisa bantu nih Bu Sri, gimana? Iya Pak Made, maaf ya saya mengganggu. Pak Made boleh saya minta waktunya sebentar?
Kenapa nih Bu Sri kelihatannya kok gelisah sekali? Iya, kelihatan banget ya Pak Made kalau saya lagi gelisah. Kelihatan loh Bu Sri, apalagi sampai ngajak ngobrol berdua kayak gini di taman sekolah lagi. Oh, sebenarnya tidak ada apa-apa sih Pak Made, cuma saya butuh di coaching sebentar Pak Made untuk persiapan awal tahun ajaran baru. Oke Bu Sri, mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan Bu Sri ya. Nah, Bu Sri, dari pembicaraan kita sekarang apa nih yang Ibu Sri dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk kelas tahun baru saya. Saya kok merasa bosan ya untuk mengawali kelas. Rasanya jadi wali kelas kok biasa-biasa saja, tapi kok saya merasa bingung Pak Made. Rasanya galau saya. Oh begitu ya Bu Sri. Jadi Bu Sri ingin mendapatkan ide-ide segar untuk tahun ajaran baru nanti ya Bu Sri. Iya Pak Made. Nah, nah sekarang Bu Sri merasa bosan dengan yang dilakukan sebelumnya ya. Nah, Bu Sri bisa deskripsikan mungkin lebih jauh ide-ide segar apa nih yang akan Bu Sri maksudkan ini? Begini Pak Made, saya kan sudah jadi wali kelas dulu. 8 tahun keempat Pak Made, tapi kok saya merasa kegiatan begitu-begitu aja. Saya merasa bosan banget mengulangnya Pak Made. Oh, begitu. Eh, terus kegiatan-kegiatan begitu-begitu saja dan bosan itu mengulangi seperti apa sih kira-kira Bu Sri? Maksudnya? Ya itu dah Pak Made, kegiatannya perkenalan, kemudian menyuruh mereka memberitahukan asal sekolah mereka. Ya, saya membayangkan saja udah males, apalagi peserta didik kita nanti. Oh, Bu Sri membayangkan Bu Sri yang sudah malas. Sudah malas itu dari mana ya Bu Sri? Anak-anak yang sekarang sudah berbeda, Pak Made, dengan 3-4 tahun yang lalu. Anak zaman sekarang lebih cenderung pasif dan malas merespon guru. Apakah karena dampak dari adanya pandemik ya, Pak Made? Oh, begitu ya Bu Sri. Jadi Bu Sri merasa ada perbedaan ya Bu Sri ya dari sikap dan perilaku peserta didik itu. Terus Bu Sri bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa yang Bu Sri rasakan? Kemarin pada saat pertemuan tatap muka, mereka lebih cenderung pasif dan malas memberikan pendapat. Ketika pertemuan tatap muka terbatas di kelas, padahal sudah 3 bulan, tapi kelas tidak sehidup dan menyenangkan dulu, Pak Made. Kalau bosennya itu dilihat dari mana ya Bu Sri? Oh iya 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 iya. Apa saya saja yang merasa bosan ya Pak Made ya? Padahal mungkin mungkin saja mereka juga bosan. Oh, begitu Bu Sri. Kok bisa terpikir sama Bu Sri bahwa kegiatan itu akan membuat bosan? Bosan itu di bagian mananya ya Bu Sri? Saya takut Pak Made kegiatan yang akan saya berikan nanti bakal garing di peserta didik Pak Made. Tadi Bu Sri menyampaikan menggunakan perencanaan yang sama di tahun-tahun yang lalu. Nah, kenapa Bu Sri menggunakan perencanaan yang sama dengan yang tahun-tahun yang lalu? Ya Pak Made, karena selama ini saya merasa seru, mereka semangat dan aktif di kelas Pak Made. Terus, apa kegiatan yang paling paling berhasil menurut Bu Sri dan kenapa itu dipandang berhasil Bu Sri? Itu Pak Made, kegiatan Fit Your Partner Hoshi itu temukan pasanganmu siapa selama ini seru banget Pak Made. Oh, begitu. Terus menurut Bu Sri, kegiatan yang tadi dipakai tidak untuk kegiatan di tahun ajaran yang baru nanti. Kan seru itu Bu Sri. Oh iya 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 Pak Made. Saya akan coba lagi deh Bu, supaya peserta didik saya menjadi aktif dan bersemangat di kelas untuk belajarnya. Ada nggak kegiatan lain Bu Sri yang dipakai juga? Membuat mozaik kelas Pak Made, itu akan saya coba deh. Hmm, sejauh ini Bu Sri Pak sudah dapat pencerahan apa? Ya, kalau begitu saya tidak perlu lagi untuk mengganti rancangan awal.
tahun ajaran saya, Pak Made. Saya tinggal upgrade supaya peserta didik saya tidak bosan dan saya sesuaikan dengan keinginan ya Pak Made ya. Oke, oke Bu Sri. Sekarang rencana Bu Sri apa? Apa ya Pak Made? Ntar deh, saya cari satu ide kegiatan baru untuk membuka kelas tahun ajaran baru saya. Kemudian saya cari satu lagu kekinian buat menyambut mereka di kelas, Pak Made. Nah, Bu Sri mau mulainya dari mana nih? Nanti saya cari di YouTube dan bertanya ke kelas 12 sekarang, Pak Made. Terus apakah ada rekan kerja yang bisa membantu Bu Sri? Siapa ya? Oh, iya, Bu Patmi. Dia kan guru BK. Saya akan minta tolong dia untuk memberikan ide segar hasil coaching dengan para peserta didik. Wah, bagus itu Bu Sri. Terus ada nggak lagi hal-hal yang Bu Sri lakukan untuk mendapatkan ide baru Bu Sri? Ntar saya akan mendengarkan lagu-lagu anak remaja juga lewat HP, Pak Made, supaya upgrade dengan topik-topik remaja dan lagu-lagu kekinian juga. Wah, Bu Sri luar biasa. Nanti jadi gaul dong. Demi Pak Made, demi supaya peserta didik saya bersemangat dan bahagia di kelas 10 Pak Made. Oke deh Bu Sri. Sekarang target selesainya kapan nih Bu Sri? Mungkin 1 minggu cukup ya Pak Made ya? 1 minggu. Iya, iya Bu Sri. Biar saya tahu kalau dalam 1 minggu ini sudah ada progresnya seperti apa ya Bu Sri ya. Oke, janjian lagi ya minggu depan ya Pak Made ya. Nanti saya akan ceritakan upgrade-nya. Oke, oke. Jadi minggu depan kita ketemu lagi ya Bu Sri. Sekalian makan bakso deh. Di mana? Atau di pos satpam atau di mana gitu Bu Sri ya. Oke, setuju. Kucing kenyang sedap lah ya Pak Made ya. Wah, ini sudah sore Pak Made. Saya ucapkan terima kasih sekali sama Pak Made. Saya sudah di Kucing hari ini. Ayo kita pulang yuk Pak Made. Iya, iya Bu Sri. Sama-sama Bu Sri. Semoga bermanfaat ya Bu Sri ya. Yuk kita pulang Bu Sri. Di lain waktu kita harus bisa diskusi lagi ya. Ingat, harus diskusi lagi ya Bu Sri ya. Yuk Pak Made. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sama Pak Made karena saya sudah di Kucing. Oke, terima kasih kembali Bu Sri. Baik, Pak Made. Wah, luar biasa ini ya percakapannya antara seorang Pak Made sebagai coaching atau sebagai coach dan Bu Sri sebagai coachee ya. Baik Pak Made ya, tadi saya sudah mengamati perbincangan Pak Made dengan Bu Srinya sangat luar biasa ya. Saya berikan apresiasi ya, Pak Made begitu bersemangat, lemah lembut dalam berbicaranya. Udah itu Bu Sri juga menyampaikan ya permasalahan-permasalahannya dan sampai Bu Sri juga bisa menemukan apa namanya proses-proses mencari permasalahannya seperti itu. Nah, eh, apa namanya tadi karena apa namanya tadi Pak Made sudah melakukan coaching ya dengan Bu Sri dengan baik ya. Ya Pak Dek. Iya, baik Pak Made. Nah, sebelum ya saya tutup ya kegiatan ini ya Pak Made ya. Saya ada beberapa pertanyaan ya Pak Made pasca observasi ya yang tadi sudah saya catat ini ya beberapa poin ya. Tadi dulu saya lihat dulu catatan saya nih. Baik Pak Made ya. Nah, pertama ya, pertanyaan saya yang pertama itu eh, apa saja yang sudah Pak Made lakukan pada saat melaksanakan coaching terkait indikator pencapaian yang Pak Made inginkan tadi? Kalau nggak salah di coaching saya tadi itu sudah saya melakukan kegiatan coaching dengan alur cerita Pak Dek. Yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian saya identifikasi permasalahannya apa, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawabnya seperti apa. Sehingga alur tersebut dapat nanti menggali permasalahan dari kunci, sehingga kucilah sendiri yang menemukan solusinya Pak Dek. Woi, baik Pak Made. Nah, menurut saya ya, saya sebagai seorang observer, proses coaching yang Pak Made lakukan dengan Bu Sri ya sudah berjalan dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Dan proses alurnya sudah juga sesuai dengan
Alur Tirta dan juga Bapak Made sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Sri sehingga Bu Sri bisa menemukan solusi terhadap permasalahan ini, dan juga pelaksanaan coaching tadi dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian saya memiliki pertanyaan lagi Pak Made. Kompetensi apa lagi yang ingin Pak Made kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Pak Made lakukan? Eh, Kalau kompetensi mungkin yang saya ingin kembangkan itu lebih mendalami aja sih Pak Dek, memahami proses tirta sehingga nanti saya dapat melakukan melakukan coaching jauh lebih baik dari saat ini Pak Dek, seperti itu. Eh, Baik Pak Made. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan keterampilan Pak Made selaku sebagai coach di dalam mengcoaching Bu Sri dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran Pak Made? Dalam proses ini saya sebagai coach adalah untuk membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, kemudian mengembangkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa pada, kemudian membimbing siswa dalam memecahkan masalah dan mempromosikan keterampilan sosial dan emosional Hmm, siswa pada, seperti itu. iya, baik Pak Made. Tadi Pak Made kan melakukan sebuah coaching atau coach. Nah, apa sih keterkaitan ya dari keterampilan Pak Made sebagai seorang coach dengan supervisi akademik? Nah, seperti itu. Saya sebagai seorang coach memberikan alat dan keterampilan kepada individu untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan mereka sendiri, Pak Dek. Sehingga supervisi akademik memberikan dukungan kepada tenaga pengajar untuk lebih efektif dalam pengajaran mereka yang pada gilirannya dapat mengikuti meningkatkan prestasi belajar siswa, Pak Dek. Seperti itu. Baik Pak Made ya. Ya dari sekian ya beberapa pertanyaan poin-poin yang sudah saya catat tadi ya. Luar biasa sekali Pak Made ya atas jawaban-jawaban yang Pak Made berikan ya atau klarifikasi-klarifikasi yang Pak Made berikan ya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Pak Made ya. Semoga ya ke depannya ya kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, begitu ya Pak Made ya. Nah, jadi demikianlah sekiranya ya saya sebagai observer melakukan kegiatan hari ini ya, semoga hasil observer ini ya, observasi kita hari ini bermanfaat dengan baik ya, bermanfaat buat Pak Made dan juga Bu Sri. Nah, dengan itu saya tutup ya kegiatan ini dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Om Santi Serdesam. Terima kasih Pak Dek. Mari kita nanti berkolaborasi lagi. Terima kasih Pak Dek. Terima kasih Pak. Sama-sama kita berkolaborasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 percakapan antara coach dengan coachee yang disaksikan oleh observer. Jadilah guru yang selalu siap untuk bergerak dan menggerakkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.